keluarga, masih di program Ngaji Bareng Yuk Mandalika untuk Ahad hari ini di edisi ke-15 kita berpuasa Ramadan 1443 Hijriah. Baik, tadi sudah ada beberapa huruf ifa hakiki yang sudah dikeluarkan oleh Ustadz Fathur Rahman warga untuk hari ini. Mungkin kita lanjut dengan huruf berikutnya nih, Ustadz, sebelum kita lanjut ke penelpon berikutnya. Ya. Untuk huruf-huruf selanjutnya di ikhfa hakiki sama seperti huruf sebelumnya. Artinya ketika membaca huruf yang 15 ini, maka dia harus disamar, ya, samar dan dengung. Contoh misalnya di huruf dal, zal sama zai, ya, zai. Kalau membaca huruf yang tanpa makhraj, tanpa harokat, maka dia harus dibaca hurufnya seperti biasa. Contoh zai atau dal gitu, jim gitu. Jangan nanti disebut tak, sa, ja, dal, za, itu nggak boleh, ya. Jadi baca, kalau tidak punya huruf maka dibaca seperti biasa. Saya contohkan mungkin dari yang 3 ini. Satu, seperti huruf zai misalnya, yauma idzin yauma idzin zurqa. Jadi zil, ada suara zai. Jadi nanti dia makhraj zai itu dia sudah masuk ketika kita samar. Yauma idzin zurqa. Sama seperti huruf sin, shin sama sad. Sad, ya, bacaannya bukan sod. Nah, kalau kita biasanya sod gitu, ya. Sama seperti dod, bukan dot. Iya. Iya, mana yang sering dengar ya? Kita ajar ngaji itu tempat ngedotnya itu, biar ingat hurufnya yang mana ini ya. Itu sebenarnya kenapa? Itu sebenarnya sangat-sangat salah nanti ketika membaca ketika menemukan fawatihus suwar. Apa itu? Apa itu fawatihus suwar? Yaitu pembuka surah atau huruf-huruf kalau disebut huruf muqatta'ah namanya. Yang mana contohnya? Yang seperti alif lam mim. Atau contoh di Toha atau kaf. Kaf harus dibaca kaf. Kaf ha ya ain sad, bukan sod. Nah, di sanalah tempat terdengar sekali ketika kita salah dalam mempelajari huruf ketika di awal. Kalau kita memperkenalkan di anak misalnya sekarang, huruf apa nih? Sod, sod, dot. Itu kan sod dot, gitu kan. Nanti ketika menemukan huruf-huruf yang muqatta'ah atau fawatihus suwar namanya, maka di sana akan terdengar sekali kesalahan. Betul. Ya. Maka ajarkanlah secara benar. Mari kita kembali ke jalan yang benar. Dan huruf-hurufnya baca dengan benar, ya. Jadi mengajarkan kepada anak itu juga baca dengan mempraktikkan yang benar. Ya. Sin, shin, shin. Jadi sin, ini shin. Sin, shin itu harus dibedakan. Shin atau suin di mana? Iya. Ini pengadik-adik dengan toa lai. Wah, ini jadi sin, swin, sod, dot. Sin, sod, dot, betul. Seperti kan? Itu ya. Karena kita juga belajar dulu kan. Hampir semua kita sudah mempelajari, tetapi kalau kita tidak belajar lagi, itu kan pelajaran itu harus tetap di-upgrade. Iya, betul. Harus tetap belajar. Jadi tidak cukup ternyata ilmu kita hanya seperti ini, secuil sekali setelah kita belajar keluar itu, ya. Makanya kita belajar secara sedikit-sedikit sudah. Jadi alhamdulillah ada program ngaji bareng ya. Kita bisa sharing pembelajaran Al-Quran, ya. Sada misalnya. Sada. Rijalun sadaqa.
Rijalun sadaqu. Rijalun so. Jadi lunso. Jadi ada suara sadi yang kita samarkan. Gitu. Contoh yang di dada. Qawman dallin. Gitu. Ya. Bukan kaum. Banyak sekali huruf yang kita rubah gitu ya, seperti huruf qaf yang kita kafkan. Kauman. Ini kan bacaan yang benar itu adalah qauman. Jadi masuk samar ke dhad itu. Jadi tidak qauman dallin. Nah, itu kan apa namanya? Mando. Jadi ini suara dal yang didodkan. Dot yang ya benar, dal yang didodkan. Qauman do itu beda. Contoh yang kedua. Qauman dallin. Gitu ya. Ini sebagai contoh di. Ternyata sulit ya Ustaz ya. Bukan sulit. Jadi walaqad yassarnal Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mempermudah Al-Qur'an. Cuman apa yang sulit belajarnya. Mau enggak kita belajar. Kalau masalah Al-Qur'an itu sangat-sangat gampang. Apa contohnya? Banyak orang yang dia itu ketika sering kita lihat ya di video atau di motivasi belajar itu. Dia itu kalau bicara bahasa Indonesia atau bahasa keseharian tidak jelas. Tetapi subhanallah, ketika dia mengaji, baca Al-Quran jelas sekali begitu. Atau orang yang tidak punya penglihatan, iya, menggunakan braille dan dia menggunakan tangannya untuk belajar Al-Quran. Dan itu menandakan bahwa Al-Quran itu sangat mudah sebenarnya. Tetapi hati kita lah yang perlu kita pertanyakan. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, kalau kita tidak menikmati dalam bacaan Al-Quran atau mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, maka satu hal yang perlu ditanyakan, yaitu hati kita. Dosa apa yang kita lakukan sehingga kita itu tidak bisa paham ya, belajar Al-Quran, kita tidak bisa menikmati Al-Quran itu, begitu ya. Nah, itu sekedar sebagai motivasi kita dalam mempelajari Al-Quran supaya kita tidak lemah, gitu ya, bahwa Al-Quran itu memang sangat mudah. Apalagi tahu detail cara membacanya, kita masih banyak salahnya, begitu ya. Baiklah, kita coba kembali bacaannya warga. Berikutnya siapa lagi yang berani mencoba? Selamat siang, assalamualaikum. Halo. Baik, sudah terputus. Yang tadi sudah kita terima, bisa dicoba kembali warga ya. 600 kali. Ada Sani juga ikut komen di Facebook Live Mandalika ya. Ndek semel milu lema ahad murian insyaallah Pak Ustadz. Kapan memulai kalau nggak bismillah dari hari ini ya? Oke, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngaji bareng yuk Mandalika dulu. Iya, bisa Pak monitornya agak bersahabat dengan telinga kita Pak. Oke, dikecilkan atau dimatikan sila. Oke, siap. Ya, dimatikan aja Pak. Sudah? Dimatikan saja, mendengarkan lewat handphone Anda ya. Dengan Bapak siapa di mana? Ini dengan Junaidi dari Pagutan. Oh, Pagutan. Batu Kliang Pak. Iya, Batu Kliang. Oke, silakan Pak Junaidi. Kita sudah sampai di ayat ke-26. Sekarang ayat 26. Surat apa yang kita baca? Al-Baqarah. Mohon maaf, ayat ke-27 sekarang. Berapa? Ayat ke-27. 27. Ya, Al-Baqarah. Kita coba dulu di satu ayat dulu, baru kita kasih masukan. Nah, setelah kita masukkan, apakah nanti ada perubahan di ayat berikutnya, di ayat 28? Iya, silakan Pak Junaidi. Satu ayat dulu, nggih. Oke, siap, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Kaifa takfuruna Alladzina Alladzi, Pak. Alladzi. ayat 27. Oh, iya. Oke, ayat 27 dulu. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Baik, cukup itu satu ayat dulu. Oh, gitu. Baik. Bagus sekali suaranya, nadanya itu luar biasa. Bagus sekali Pak, suaranya itu mantap nih suaranya. Kita coba koreksi di ikhfa hakiki dulu, karena kebetulan ikhfa hakiki di awal. Iya. Coba diulang lagi Pak, alladzina yanquduna ahdallah saja. Sampai sana aja. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Oke, cukup. Bagus. Samarnya sudah dapat, cuman kurang ditahan. Gitu Pak. Samar dapat, kurang ditahan. Iya. Contoh, alladzina yanqudu. Tadi terlalu cepat dilepas. Gitu. Coba lebih lama dikit Pak. Coba. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Oke. Lebih coba masuk lagi ke huruf qaf. Yanqudu. Iya. Masuknya ke huruf qaf. Yanqudu. Begitu. Ya. Oke. Kemudian di cara mewakaf gitu Pak. Cara mewakaf di wayufsiduna fil ard. Jadi ada suara ada huruf dhad kan di akhir itu. Nggih. Itu huruf dhad itu bukan hanya sebagai satu kata yang tidak dibaca atau satu huruf yang tidak dibaca, tidak. Tetapi tetap kita dibaca itu. Fil ard. Jadi ada suara dhad, bukan fil ar. Tapi Fil ard. iya, tapi jangan sampai mantul. Fil ard gitu. Oh, ditahan di. Ditahan karena dhad itu tidak boleh mantul. Fil ard gitu. Iya. Ya Allah. Itu sering terjadi soalnya nggih. Salah kata Ya, ketika kita apalagi lawan bianat balik kaya. ini ayat yang sangat nih, inna anzalna. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi harus ar-ra itu harus masuk, bukan qadar. Qadar. Itu kalau kita hilangkan ra itu, maka lain artinya. Betul. Begitu. Semula Lailatul Qadar, jadi kodang ya. Makanya ketika harus dipelajari betul. Gitu ya cara mewakaf. Gitu, nggih Pak. Pak Junaidi. Itu saja, nggih. Terima Dicoba kasih Pak. Coba lagi. satu ayat lagi. Oke, satu ayat. Kita sudah pelajari di ayat 28 sekarang. Ayat 28. Oke, kaifa takfuru. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Sadaqallahul azim. Masyaallah. Ada perubahan Pak Ustaz? Alhamdulillah. Masuk suara sudah mulai ditahan. Contoh, wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Tadi sudah ditahan ya. Fa. Jadi bukan disamar saja. Bagus Pak. Udah
udah mulai ada perubahan ya. Nanti dilatih lagi Pak nggih di rumah lebih banyak. Oke. Terima kasih Pak. Oh, terima kasih Mbak Hana. Siap. Semoga dapat arah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Junaidi yang ada di Pagutan, Batu Kliang warga ya, dan masih terus mencoba. Silahkan kembali di 08175707684. Tapi yang menggunakan nomor pribadi, mohon maaf ini kita tidak menerima Anda ya. Silakan mungkin setelan panggilan Anda dirubah dulu. Takutnya nanti nomor pribadi ini nagihana gitu harga ya. Misalnya. Boleh dicoba kembali ya di jalur telepon. Ini juga sudah ada yang di WhatsApp yang masuk bacaannya ya. Oke. Kita sudah di sesi kedua, ini di menit 15 dari jam 11 siang hari ini warga ya. Ayo Bajang Wawan mau coba Bajang Wawan ayat ke-29 Iya. biar mudah nanti apas ijab kabulnya. Insyaallah. Biar langsung sekali baca sah. Sah gitu. Sah lalu ya. Tapi beliau belum berani ndek semel katanya. Ya boleh. Siapa tahu setelah suaranya Wawan keluar, mas kawinnya nanti agak murahan dikit gitu ya warga. Baik, masih menemani suasana siang Anda di program Ngaji Bareng Yuk Mandalika. Untuk hari ini kita sampai di hukum bacaan nun mati dan tanwin, yakni di Ifa Hakiki tadi sudah dilanjutkan oleh Pak Ustadz Fatur Rahman warga ya. Berikutnya masih ada huruf apa saja Ya. Pak Ustadz? Kita ke huruf selanjutnya yaitu po. Po ya. Po. Jadi jangan terlalu lemah dalam menyebut po. Gitu. Po. Jadi jangan sampai berubah jadi ta. Ya. Contoh di surah apa misalnya? Wattini wazzaitun wa turi sinin. Wa turi sinin. Yang seharusnya po, banyak yang membaca wa turi sinin. Gitu. Po ini kalau dia masuk ke dalam kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin, maka cara mensamarkan dia adalah yang ti. Contoh saya contohkan yang tiqun, bukan yang tiqun. Jangan sampai berubah menjadi huruf ta. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Karena setiap huruf yang berubah itu zalim kita nanti sama Al-Quran. Dan kita juga iya betul Mbak Hana. Jadi semua yang ada di Al-Quran itu tidak boleh kita tambah, tidak boleh kita kurangi, begitu. Bagaimana caranya? Kita belajar. Nah, kita belajar sama-sama yang harus kita baca, bagaimana cara membacanya, begitu. Itu huruf ta. Kemudian huruf za. Za ya, za. Afala yanzurun, yanzu. Nah, dia agak menebal. Yanzurun, za. Jadi dia isti'la, yaitu dia naik pangkal lidah. Kalau dulu kita pernah belajar makharijul huruf, maka dia tuh menebal. Afala yanzurun, bukan afala yanzurun. Beda ketika sama-sama disamarkan, tetapi inilah fungsi dari makharijul huruf yang kita pelajari kemarin. Afala yanzurun, bukan yanzurun. Kemudian huruf fa. Huruf fa umyum fa. Jadi seolah-olah huruf ikhfa itu sudah kita siapkan. Umyum fa, bukan yum fa. Mulut tidak ditutup rapat, tetapi gigi atas dia itu bertemu dengan bibir bagian bawah. Itu huruf fa kan? Fa. Itu bukan pa. Jadi
fa. Jadi ketika menyamarkan juga harus begitu. Yum fahum. Gitu, bukan yum fahum. Nah, kalau kita tidak teliti, biasanya kalau kita tidak teliti ya biasa-biasa saja, sudah benar kita dengar. Tapi kalau sudah belajari makhraj itu, makhrajnya, maka dia akan sangat terdengar sekali mim yang di sana. Ya, seharusnya yum fa. Nah, ketika lepas maka huruf fa sudah siap. Gitu. Kemudian qaf tinggal 2 huruf. Rizqan qa. Rizqan qalu. Nah, itu contoh qaf. Yang terakhir adalah huruf kaf. Nasiyatin kazibah. Nasiyatin tingka. Nah, jadi ketika lepas di dengungnya itu maka huruf kaf sudah siap. Nasiyatin kadzibah. Baik, itu semua sudah kita contohkan huruf ikhfa hakiki 15 huruf. Semoga di nun sukun dan tanwin ini kita kuasai dulu minggu ini. Dasarnya. Ini kita kuasai dasarnya ini. Maka insya Allah akan banyak sekali perubahan yang kita alami ketika membaca Al-Quran. Kalau kita benar-benar menguasai yang nun sukun atau tanwin ini, ya. Ini sebelum kita ke bab berikutnya. Oke. Mungkin warga juga selain mendengarkan penjelasan dari Ustadz Fatur Rahman ingin menanyakan mungkin ada kesulitan di mana huruf-huruf yang biasanya warga lemah atau mungkin bingung cara membacanya bagaimana, boleh juga mengajukan pertanyaan warga ya. Kalau warga ingin bertanya via WhatsApp boleh nanti dijawab singkat oleh Ustadz Fatur Rahman warga. Sudah ada yang nelpon tapi kita bakal rehat sejenak warga untuk program Ngaji Bareng Yuk Mandalika. Saat lagi kita comeback warga.